Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal dari limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam limit fungsi ada beberapa cara untuk menentukan hasil dari limit fungsi tersebut, yaitu cara yang paling mendasar adalah cara mensubstitusikan nilai yang didekati oleh X ke dalam fungsi. Nah, jika hasil substitusi tadi terdefinisi atau ada hasilnya, maka disebut dengan limit tentu dan tidak perlu menggunakan cara lain untuk menentukan nilai limit tersebut, cukup disubstitusi saja. Namun jika hasil limit tersebut tidak terdefinisi atau tidak ada hasilnya, maka untuk menentukan hasil dari limit tersebut kita harus menggunakan cara lain sebelum kita substitusi nilai yang didekati oleh X ke dalam fungsi limit. Nah, aturan ini juga berlaku baik di limit fungsi aljabar maupun di limit fungsi trigonometri. Nah, jika hasilnya tidak terdefinisi, sebelum kita substitusi, maka cara-caranya yaitu yang pertama ada pemfaktoran, di mana untuk memudahkannya kita harus paham ya dengan bentuk-bentuk faktor istimewa. Kemudian yang kedua ada ada cara mengalihkan dengan akar sekawan. Yang ketiga ada dengan cara membagi dengan angka tertinggi pada penyebut. Nah, cara yang ketiga ini khusus untuk nilai tak hingga yang didekati oleh X. Nah, jadi langsung saja ya untuk menentukan limit fungsi aljabar ini cukup dengan substitusi saja atau harus dengan cara lain, setelah itu baru disubstitusi. Yang pertama kita kerjakan adalah limit fungsi aljabar dulu ya teman-teman, yang di nomor 1 ini. Nah, jadi ada soal, dimana soal itu adalah limit X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 per X kurang 1 dengan X mendekati 2. Nah, tadi gimana sih caranya kita menentukan nilai limit? Cara yang paling dasar kali, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai yang didekati X ke dalam limit fungsi. Nah, kita coba ya. Kita masukkan nilai yang didekati X ke dalam fungsi limit menjadi 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 2 per 2 dikurang 1. Nah, 2 kali 2 itu kan sama dengan 4. Dikurang 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 2 per 2 kurang 1 kan 1 nih. Nah, kita tinggal kita indikan saja. Kurangkan. 4 dikurang 6 itu kan sama dengan min 2. Min 2 ditambah 2 per 1. Min 2 ditambah 2 kan hasilnya 0. 0 per 1 sama dengan 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, jadi karena dengan cara mensubstitusikan nilai yang didekati X ke dalam fungsi menghasilkan nilai atau ada nilainya, maka soal limit ini tidak perlu kita gunakan metode lain. Jadi cukup substitusi saja, karena
dengan cara substitusi saja dia sudah menghasilkan nilai. Berarti ini ada nilainya, jadi sehingga disebut dengan limit tentu. Jadi kita tidak perlu menggunakan metode yang lain untuk mendapatkan hasil nilai dari limit fungsi aljabar ini. Yang kedua ada soal limit trigonometri nih teman-teman. Kita akan coba mengerjakan ya teman-teman. Dan sebelum mengerjakan ini teman-teman, sebelum mengerjakan soal ini teman-teman ini dulu ya, kalau misalnya tidak hafal dengan rumus trigonometri, bisa membuka lagi ya rumus-rumus trigonometri, soalnya itu rumusnya kan banyak banget nih ya kan. Nah jadi ada soal nih, limit sin 3x kurang v per akar 3 dari 8 ditambah x dikali tan 2x dengan x mendekati 0. Nah, jadi seperti yang Dina bilang tadi nih, sebelum kita menggunakan metode lain, kita harus membuktikan dulu ini limit fungsinya itu cukup dengan substitusi saja atau harus dibantu dengan metode lain gitu. Nah, jadi misalnya kita substitusikan nih nilai yang didekati x nih ke dalam fungsi ini, ada hasilnya atau tidak ya? Kalau misalnya ada hasilnya, berarti kita tidak perlu dengan metode lain untuk mendapatkan hasil dari fungsi limit trigonometri ini. Kita coba substitusikan dulu ya teman-teman. Kalau kita substitusikan berarti jadinya sin 3 dikali 0 kan 0 ya kan, dikurang v per 8 ditambah 0 kan 8, akar 8, akar 3 dari 8 itu kan 2 dikali tan 2x, x nya dimasukkan 0, 2 kali 0 kan 0, tan 0 berapa teman-teman? 0 kan. Nah ini sin min x, sin min v itu kan sama dengan sama juga dengan min sin v ya kan teman-teman. V ini kan 180 ya kan, v itu kan 180 ya kan, berarti sama dengan min sin 180. Nah sin dari 180 itu kan 0 ya kan, 0, 2 kali 0 0. Nah hasilnya ternyata tidak terdefinisi nih teman-teman, atau tidak ada hasilnya. Makanya kita harus dibantu dengan cara metode lain gitu untuk mendapatkan hasil dari limit fungsi trigonometri ini, dan tidak cukup dengan cara substitusi saja. Nah jadi kita bisa dengan cara mengubah rumus dengan menggunakan rumus trigonometri atau dengan kita jabarkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat-lihat nih dari soal ini yang pembilangnya itu sin 3x kurang x. Sepertinya mirip nih teman-teman sama salah satu rumus trigonometri yang bagian relasi sudut nih. Karena ada 180-nya kan. Mirip dengan ini, sin 180 dikurang theta, ya kan, mirip kan teman-teman. Nah jadi kita otak-atik nih, kayak mana caranya supaya bisa bentuknya mirip kayak gini kan. Nah jadi kita coba dulu ya, kita coba v nya ini kita pindahkan ke depan dan 3x nya kita pindahkan ke belakang, menjadi seperti ini dia, menjadi sin min v ditambah 3x. Udah sama belum ya? Belum sama ya kan teman-teman, karena dia bentuknya ini v-nya masih negatif gitu, dan si pengganti tetanya ini masih positif gitu. Sedangkan yang kita perlukan nih, sedangkan kita nih pengennya jadinya kayak gini nih gitu kan. Nah jadi kita apa ini supaya mirip kayak gini? Kita kalikan dengan negatif. Kita kalikan dengan negatif ya teman-teman. Nah kita kalikan yang pembilangnya ini dengan negatif, jadinya kan bentuk si sin min v tambah 3x menjadi min sin 180 dikurang 3x. Udah sama belum ya? Sudah ya kan teman-teman, sudah sama dia. Dinda giniin deh, Dinda kurung supaya lebih nampak dia kan. Nah jadi dari hasil
pengubahan rumus tadi kita mendapati nilai limit min sin 180 dikurang 3x per akar 3 dari 8 ditambah x dikalikan 2x dengan x mendekati 0. Nah, setelah ini diapain lagi teman-teman? Nah, oh iya, V-nya kan tadi kan supaya nggak bingung nih kita lihatnya, karena banyak kali huruf-hurufnya, kita ganti aja V-nya dengan nilai aslinya yaitu 180 kan. Anda kita otak-atik nih menjadi salah satu rumus yang ada di trigonometri. Berarti kita sudah bisa mengubah rumus tersebut menjadi rumus yang lebih sederhana, yaitu apa? Rumus yang lebih sederhana dari min sin 180 kurang 3x, yaitu min sin 3x, karena hasil dari rumus sin 180 kurang 3x itu kan sin 3x ya kan, karena depannya ada minnya jadi minnya ikut. Oh ya, limitnya jangan lupa, karena belum kita substitusikan jadi limitnya masih ikut, menjadi min sin 3x. Bawahnya kan masih tetap nih, belum ada kita apa-apain. Nah, sudah dapat nih hasil otak-atik kita tadi ya kan, menjadi limit min sin 3x per akar 3 dari 8 ditambah x dikalikan 2x dengan x mendekati 0. Nah, kira-kira udah bisa disubstitusikan belum ya? Nah, jadi masih ingat gak teman-teman yang dimana Dinda bilang bagaimana kita mengotak-atik operasi kita dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri menjadi bentuk rumus penting. Nah, rumus pentingnya tadi apa teman-teman, masih ingat nggak? Yaitu limit sin x per x dengan x mendekati 0 sama dengan 1, atau bentuk-bentuk umum lainnya yang dia itu bisa sama dengan m per n gitu. Nah, kira-kira ini bisa nggak ya kita ubah menjadi, kita otak-atik sehingga terbentuk rumus-rumus penting atau bentuk-bentuk umum yang memudahkan kita mengerjakan soal trigonometri ini tadi, soal limit fungsi trigonometri ini. Coba ya, kita coba. Kita bedah dulu dia ya menjadi seperti ini. Nah, kita bedah dan kita tulis dengan salah satu sifat limit tadi ya, sifat limit yang perkalian tadi. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman, kita bedah. Nah, satunya ini dari mana sih? Satunya ini kan nih dari min sin 3x. Kalau kita bedah nih dia kan seperti 1 dikali min sin 3x ya kan. Makanya 1 ini di atas, yang bawah ya udah tinggal kita pisah aja, yang akar 3 dari 8 tambah x dipisah dengan tan 2x, menjadi seperti ini teman-teman. Nah, sudah terbentuk nih teman-teman, terbentuk bentuk umum, salah satu bentuk umum. Yang mana dia? Nah, yang ini dia, min sin 3x per tan 2x. Masih ingat nggak? Nah, yang ini dia sudah sama dengan bentuk umum yang ini nih. Nah, bentuk umum ini kan hasilnya tinggal kita ini aja koefisiennya, keluarkan saja, tinggal m per n ya kan. Ini juga sama, karena sudah sama bentuknya seperti salah satu bentuk umum trigonometri yang memudahkan kita tadi. Nanti tinggal kita keluarkan saja koefisiennya. Nah, langsung saja nih teman-teman, kita kita substitusikan nilai yang didekati x ke dalam fungsi ini menjadi 1 per akar 3 dari 8, ini 0. 1 per akar 3 dari 8 ditambah 0. Terus dikali dengan, nah ini kan tinggal keluarkan aja nih koefisiennya kan, karena kan sesuai dengan bentuk umumnya tadi kan teman-teman. Nah, 3 per 2, jangan lupa tanda minnya, tanda negatifnya, kan tadi ada negatifnya di atas. Nah, sudah tinggal kita
hitung aja nih berapa. Jadinya 1/2. 2 ini kan akar 3 dari 8. 8 tambah 0 kan 8. Dan akar 3 dari 8 kan 2. Ya udah, makanya hasilnya 1/2. Dikali nih min 3/2. Ya udah, 1 dikali min 3 kan sama dengan 1 dikali 3 kan sama dengan 3. Per 2 kali 2 kan sama dengan 4. Nah, yang ini kan positif nih, ini negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Jangan lupa teman-teman tandanya. Nah, akhirnya kita dapat ini hasilnya min 3/4.